Halo sahabat matematika. Nah, di video kali ini kita akan menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui gambar atau grafik dari daerah penyelesaiannya. Kalau pada video sebelumnya ada SPLDP-nya, kemudian kita menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, di video ini yang disajikan adalah berupa gambar atau daerah penyelesaiannya. Kita disuruh menentukan atau menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti apa langkahnya? Langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita menyusun sistem pertidaksamaan linear, alangkah baiknya sahabat matematika mengingat dulu pelajaran waktu SMP, bagaimana menyusun persamaan garis. Yang pertama, jika diketahui sebuah titik di sumbu X, titiknya adalah A, nah ditarik garis, dia sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan garisnya adalah X sama dengan A. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada titik A di sumbu Y, sehingga kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A. Nah, yang ketiga, jika dia memotong di sumbu X dan juga memotong di sumbu Y, memotong di sumbu X adalah titik B dan memotong di sumbu Y adalah titik A. Jika kita hubungkan garisnya, maka untuk menentukan persamaannya, sahabat matematika tinggal mengalihkan saja menjadi AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Ini adalah 3 ketentuan untuk menyusun persamaan garis yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita masuk kepada soal yang pertama. Tentukan pertidaksamaan dari gambar berikut. Oke, sahabat matematika, perhatikan gambarnya. Di sini ada titik 8 di sumbu X, kita tarik garis lurus, kemudian arah penyelesaiannya adalah sebelah kanan garis pembatas. Berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan 8, kemudian X-nya lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena dia ada pada kanan garis pembatas dan garis pembatasnya utuh, sehingga kita gunakan tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan. Oke, untuk soal pertama saya pikir cukup mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lihat gambarnya. Nah, dia memotong di sumbu Y, yaitu tepatnya di titik 4. Kemudian garis pembatasnya putus-putus dan dia ada di bagian kiri garis pembatas atau posisinya ada di bagian bawah dari garis pembatas yang memotong sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Kita lihat persamaannya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4. Nah, Y kurang dari 4. Karena ini putus-putus dan dia ada di bagian sebelah kiri atau di bawah, maka semakin ke bawah nilai Y semakin kecil sehingga tandanya adalah kurang dari. Soal berikutnya masih sama. Kita perhatikan gambarnya dulu. Nah, sahabat matematika perhatikan, di sini dia memotong sumbu X di titik 6, memotong sumbu Y di titik 2. Garisnya adalah putus-putus, kemudian arah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya adalah sebelah
kiri garis pembatas. Kita bikin dulu persamaan garisnya. 2x ditambah 6y sama dengan 12. Oke, di sini 2 dikali x, 6 dikali y sama dengan 12, didapat dari 2 dikali 6. Tandanya tadi putus-putus dan dia berada di sebelah kiri garis pembatas, sehingga pertidaksamaannya bisa kita tulis menjadi 2x ditambah 6y kurang dari 12. Nah, pertidaksamaan ini semuanya kita bagi dengan 2, didapatlah x tambah 3y kurang dari 6. Oke, cukup jelas ya untuk soal ini. Soal keempat, kita lihat dulu gambarnya. Nah, dia memotong di titik 4 untuk sumbu X dan negatif 4 di sumbu Y. Garisnya utuh. Dia berada di sebelah kanan garis pembatas untuk daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita bikin persamaannya, berarti negatif 4X ditambah 4Y sama dengan negatif 4 dikali 4. Nah, tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, ya. Bisa kita sederhanakan menjadi min X ditambah Y lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, ini soal berikutnya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari gambar berikut. Kita perhatikan dulu gambarnya. Ini sudah berbentuk sistem pertidaksamaan. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, kalian perhatikan. Di sini 7, di sini 7, berarti kita bisa bikin persamaan garisnya adalah 7x dikali 7y sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Kita perhatikan garisnya adalah utuh sehingga pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Kemudian arah penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya adalah pada kiri garis pembatas. Sehingga di sini didapat 7x ditambah 7x kurang dari sama dengan 49. Kita sederhanakan, didapatlah x ditambah y kurang dari sama dengan 7. Ini untuk garis yang pertama. Nah, kita lanjut dengan garis yang kedua. Di sini 4x negatif 2y sama dengan 4 dikali negatif 2. Oke, mudah-mudahan sahabat matematika ingat ya. Titik di X, titik di Y kita kalikan dengan X, titik yang ada di X kita kalikan dengan Y. Begitu tadi ya ketentuannya di awal. Oke, sehingga didapat 4X dikurang 2Y sama dengan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kita perhatikan tandanya, garis pembatasnya adalah putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan garis pembatas. Sehingga kita gunakan tanda ketidaksamaan kurang dari. Ini kita sederhanakan, semua ruas kita bagi 2, didapat 2x min y lebih dari negatif 4. Nah, daerah penyelesaiannya ada di sini, berarti ada syarat lain. Kalau misalnya dua syarat ini saja, maka daerah penyelesaiannya adalah seluruh wilayah yang ada di sini ya, tanpa batas. Tapi ternyata daerah penyelesaiannya cuma ada di sini. Tepatnya ada pada kuadran pertama. Berarti X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Nah, kita peroleh nanti syarat lain, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 7. 2x dikurang y lebih dari negatif 4, x-nya positif atau x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya juga positif, berarti y-nya lebih dari sama dengan 0. Inilah sistem pertidaksamaan yang mewakili gambar ini. Oke, satu soal lagi ya.
kita perhatikan gambarnya. Nah, kita lihat daerah penyelesaiannya yang dimaksudkan di gambar daerah mana? Oke, dari gambar tampak ada 3 garis. Garis yang pertama yang menghubungkan titik potong 8 dengan 5. Garis yang kedua yaitu di 3 dan negatif 4. Kemudian ada garis yang sejajar dengan sumbu X yang memotong di titik Y sama dengan 3. Berarti nanti syaratnya ada 3 ya. Kita lihat. Garis yang pertama yaitu 5X. Oke, yang ini 5X ditambah 8Y sama dengan 5 kali 8. Garisnya adalah utuh, berarti dia menggunakan sama dengan. Daerah penyelesaiannya sebelah kiri garis pembatas, berarti kita gunakan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan 5X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 40. Ini untuk garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua, kita lihat garis yang kedua, 3X dikurang 4Y. Di sini ya, 3, di sini negatif 4. Nah, garisnya putus-putus, kemudian arah penyelesaiannya adalah sebelah kanan garis pembatas, berarti kita gunakan tanda ketidaksamaan lebih dari 3X min 4Y lebih dari negatif 12. Nah, ini ada syarat lain, yaitu garis Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3. Daerah penyelesaiannya adalah bagian sebelah sini. Kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, lihat di sini, yang ini syarat garis yang pertama, yang ini yang kedua, Y-nya kurang dari sama dengan 3, karena dia berada di bagian bawah sini ya, arahnya adalah bagian bawah. Nah, kemudian syarat tambahannya, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada daerah yang berada di wilayah negatif, berarti syaratnya Y-nya harus lebih dari 0, tetapi kurang dari sama dengan 3. Nah, ini syarat untuk Y, sehingga daerahnya sebagian sebelah sini. X tidak memiliki syarat. Kenapa? Karena X-nya di sebelah sini negatif, di sebelah sini positif. Berarti X-nya tidak perlu kita kasih syarat, karena dia boleh positif dan boleh negatif. Begitu ya, sahabat matematika. Semoga sahabat matematika memahaminya. Kalau misalnya belum paham, silahkan ulang lagi videonya sampai mengerti. Kemudian, selamat mencoba, selamat latihan, terima kasih.